Baik, sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dewan Pengurus Cabang Himpunan Alumni DPC HIPB Kota Bogor menggelar acara buka puasa bersama dengan tema Satu Hati dalam Syukur Satu Langkah dalam Berkah. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, serta anggota DPRD Kota Bogor, Camat Bogor Barat, jajaran Forkopimda dan pengurus DPC HIPB Kota Bogor Sabtu 28 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas antar alumni, serta meningkatkan kolaborasi yang berdampak langsung bagi umat dan masyarakat Kota Bogor. Selain ibadah, acara ini juga mencakup silaturahmi pengurus, buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah dan sesi diskusi mengenai peran alumni dalam pembangunan Kota Bogor. Ketua DPC HIPB Kota Bogor, Dr. Insinyur Kiman Siregar STP, berharap bahwa acara ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar merealisasikan tema yang diangkat, menyatukan hati untuk bersyukur dan melangkah bersama untuk menebar berkah bagi lingkungan sekitar. Dengan acara bukber ini, selain kita bersilaturahmi, juga mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah di bulan Ramadan. DPC HIPB Kota Bogor juga menekankan pentingnya langkah bersama dalam menanam kebaikan selama bulan suci Ramadan. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan peran alumni dalam pembangunan Kota Bogor. Robi Sonjaya Palapa TV mengabarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang terhormat Kang Kiman, walaupun harusnya punya Kang Kiman ya, tapi kalau di Bogor harus Kang Kiman Siregar, Kang Muzakir, insya Allah jadi direktur bisnis PDAM. Kalau sudah bisnis harusnya PDAM langsung melejitkan. Nah, Muzakir ya. Kang Roji selaku anggota DPRD fraksi PB ya. Kayaknya dari 50 anggota di PB berapa orang? 15. Masya Allah, 30% ya. Kang Rudi, Sekjen, Ketua Baperinda ya, dan seluruh Indonesia juga beliau asosiasinya. Mudah-mudahan naik jabatan sebentar. Baik, dan juga Kang Teteh, pengurus DPC IPB yang saya hormati. Saya sengaja ngambil tema syukur karena di sini satu hati dalam syukur. Kalau saya ini tentang syukur, sudah sering kita dengarkan. Baik, ini tentang ajaibnya bersyukur. Baik, akan semuanya, ini Allah sudah, ya, bahkan Allah sudah beberapa ayat Allah menantang kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Ini dari surat An-Nahl ayat 18. Sungguh jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa terhitung. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Ya. Persoalannya, oleh karena itu, maka kita wajib bersyukur pada Allah SWT. Menerima nikmat yang begitu banyak. Dan tidak ada perintahnya untuk bersyukur, ya. Fadkuruni adzkurkum waskuruni wal takfurun. Syukurlah kepadaku waskuruni, bersyukur padaku. Dan janganlah kamu mengingkari aku, dalam surat Al-Baqarah. Jadi memang Allah sudah memberikan nikmatnya yang banyak pada kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ini saya mungkin pernah mendengar di hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya semua dan itu tidak dimiliki tanpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila bertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi sebenarnya bagi seorang mukmin itu tidak ada persoalan yang jelek. Apapun itu. Hatta bahkan ketika kita menerima musibah, kita bersabar, itu baik untuk kita. Kita kan sering menerjemahkan nikmat itu selalu kesenangan, kesehatan, kesejahteraan, kan begitu ya. Sedangkan yang lain itu adalah bukan nikmat. Ketika itu dibilang tidak nikmat, seolah-olah Allah itu tidak memberikan nikmat kepada kita, seolah-olah. Pada akhirnya kita berburuk sangka, kita sering, ya Allah, saya kan sudah sering sholat, sudah sering puasa, kok begini-begini hidup, nggak sukses dan sebagainya. Seolah-olah itu bukan nikmat dari Allah. Tapi ketika kita memaknai, menyikapi musibah itu dengan tepat, dengan baik, dengan sabar, maka sabar itu baik untuk kita. Terus hanya ketika menerima sesuatu yang menurut kita luar biasa dan kita lalai
sering abai terhadap nikmat Allah yang kita anggap kecil atau biasa saja. Saya baru kemarin ditegur sama Allah karena pulang dari Jakarta nyetir sendiri di tol ngantuk. Kok ngantuk banget sih? Ngantuk sesuatu yang buat saya menyiksa karena di jalan tol ngantuk kan bahaya. Terpaksa saya harus mampir ke rest area. Saja bersyukur ketika hal-hal yang besar. Kemudian kalau kita berdoa meminta sesuatu terpenuhi, baru kita bersyukur. Betul nggak? Betul atau betul? Tapi kalau suatu saat seperti kasus COVID kemarin, kita nggak bisa nafas, atau nafas kita sesak. Baru terasa satu nikmatnya sehat bernafas. Apakah kita berdoa, ya Allah agar saya bisa melihat? Pernah berdoa begitu? Pendengaran pada kita, pendengaran yang sempurna pada kita. Dan lupa dengan hal-hal yang ya. Nah, saya ingin menceritakan kisah Khalifah Harun al-Rashid. Ini pelajaran berharga buat. Pada sendirian. Tiba-tiba ada kehabisan bekal. Yang ditanya kepada Anda, wahai Khalifah, Anda sanggup bayar berapa agar Anda bisa makan dan minum sehingga Anda bisa terbebas dari kematian? Ya. Jadi ketika kita menerima nikmat, itu adalah dari Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kan sekarang mohon maaf ya, teman-teman kita alhamdulillah, benar nggak? Saya punya tetangga, baru ketemu, Pak Iman, apa kabar? Alhamdulillah. Kamu pegang mana? Alhamdulillah. Dia non muslim. Sudah jadi kebiasaan. Padahal sebenarnya alhamdulillah itu kan segala pujikan bagi Allah yang telah menurunkan nikmat kepada kita. Jadi harus merupakan juga sebuah kesadaran, bukan sekedar karena kebiasaan mengucapkan alhamdulillah. Allah memberikan buka. Ketika Allah memberikan buka, maka puasa kita betul nggak? Itu puasa. Itu masya Allah. Coba, jangan sekali itu kasih enggak itu nggak sudah biasa. Coba yang luar biasa begitu. Kasih bisa makanan yang banyak. Wah, langsung dikabulkan. Langsung. Selamat datang Kak Ketum. Kalau tangan itu bagi yang belum kenal, beliau adalah Oji Amro, Ketua Umum DPP HPB Jakarta. Kang ini katanya kalau saya dialihkan, kalau saya dulu bersangkutan nanti kan, nggak apa ya. Ini bisa mengurangi stres, kecemasan, penyakit hati serta sombong dan dengki. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi ini cukup menarik dari pengalaman saya, Pak Ustadz. Sebenarnya dari masa bersyukur ini saya sedikit menceritakan tentang pengalaman saya, Pak Ustadz. Jadi pada hari Senin yang lalu saya baru mendapatkan musibah, yaitu adalah pencurian motor yang terjadi di depan kontrakan saya. Dari musibah yang saya alami ini sebenarnya pasti ada rasa kecewa yang cukup berat, Pak Ustadz. Dari untuk keluarga, untuk diri sendiri, bahkan untuk teman-teman juga, karena saya pun jadi ikut bareng teman-teman buat gimana berangkat ke kampus, dan juga rasa tidak enak kepada orang tua karena sudah menggunakan barang yang punya mereka, bukan dari atas nama saya. Dari musibah tersebut saya merasa seperti wah, saya rasa kecewa banget, dan tapi ada hal lainnya buat saya bersyukur, yaitu saya jadi punya waktu bareng teman-teman, jadi saya bisa ikut bareng teman-teman juga, dan saya juga bisa naik ojek online dan itu bisa memberikan sedikit rezeki pada mereka. Dan saya ingin bertanya Pak Ustadz, di balik musibah ini apakah ada rasa bersyukur untuk yang bisa saya lakukan supaya hati saya tenang dan juga rasa kecewa ini semakin memudar, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Sebelum syukur itu tertanam di kita. Apapun nih, kalau nanti ada kejadian yang baik atau buruk, langsung ya Allah saya ridho dengan keputusan. Berat lagi kalau Kang Bagas 14 pulang dari kerja, mobil saya kebakaran di istana. Ya, tapi saya bilang sama Allah, ya Allah saya ridho, ya Allah saya ridho. Tenang tuh, nggak ada perasaan wah mobil saya habis nih pada kali ini. Dan kami menyapa selamat datang oleh HIPB sekaligus wakil ketua komisi 11 Pak ya.
DPR RI, Bang Fauzi Amro. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ketua DPP HIPB. Nggak pakai Bogornya dan jaringan sosial IPB. Kalau seriesnya Prof Ala ini awet muda namanya Mbak. Saya ingat waktu kuliah di tengah-tengah kita, dan juga selamat datang juga Kang Akri, sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Akang Teteh semua yang hari ini saya bisa menyapa satu-satu juga sudah hadir. Tentu saja kami menginformasikan kembali bahwa scan barcode sudah aman, masih hak yang jadi untuk membantu pergerakan karena usaha yang baru. Jadi terima kasih buat Akang Teteh yang sudah kan acara hari ini tentu saja menjadi bagian ajang silaturahmi seluruh alumni IPB yang ada di Kota Bogor, dan menjadi bagian juga sinergi bersama yang mudah-mudahan nanti meningkatkan semangat kita sebagai sesama alumni untuk saling bersinergi. Jaya! Alumni IPB! Jaya! 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 Hai IPB Kota Bogor! Luar biasa! Sudah menjadi bagian keluarga. Ya, selamat datang juga Pak Camat Bogor Barat, Kang Dudi. Oh iya. Tadi udah didoakan Pak. Coba uji kembali yel-yelnya supaya nanti tambah semangat menuju jelang berbuka puasa. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bahwa atas nama kaliannya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan buka bersama DPC HIPB Kota Bogor. Kami selaku panitia, pertama mohon maaf kalau ada kesalahan teknis sedikit gitu ya, tapi ini menunjukkan bahwa kalau di IPB itu so much go on, apapun tetap gitu ya, selama memang dalam koridornya gitu ya, insya Allah. Yang pertama kami menyapa Ketua Umum DPP HIPB Bang Fauzi Amro, selaku juga anggota DPR dan wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian Rektor IPB di sini yang diwakili oleh Prof Ala sebagai Kepala Badan Faksi IPB. Kemudian Wali Kota Bogor yang kita banggakan Kang Dedi Hiladin. Kemudian Ketua DPRD Kota Bogor nanti Kang Adil selaku Ketua Dewan Pembina DPC HIPB Kota Bogor. Di sini juga hadir Ketua Dewas, Ketua Dewan Pakar dan juga Dewan Penyangkut. Alhamdulillah lengkap dewan-dewan di AAJ. Kemudian salah arahkan seperti itu kemudian hari. Selamat datang Pak Dewan, Bang Heri. Yang saya hormati Pak Wali Kota Dedi Arahi,
Ternyata Pak Wali Kota ini istrinya Mas Ibu. Jadi kalau saya ketua HIP Kota Bogor banyak lah Pak Wali ya. Tapi saya cuma namanya udah 5 orang Jawa gitu kan. Kita belakangnya kan dari Abu Siregar. Jadi saudara yang istrinya Pak Wali Bupati di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pasal itu dua-duanya. Karena keluarga abangnya itu sering komunikasi ya. Dan yang saya hormati abang kita Ketua Umum, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Abang Boji Amro, SP MSI, peternakan, bisa menguasai keuangan sekarang. Memang banyak agenda, saya yakin pasti beliau banyak agendanya, tapi karena cinta dengan HIP Kota Bogor datang ke Kota Bogor.